saya jadi diberkati. Dan khusus bagi orang Kristen, Anda lihat sendiri pengakuan Yahya Waloni bahwa di dalam Islam tidak ada juru selamat. Maka Anda orang Kristen yang nonton video ini, Anda tahu kenapa orang ini keluar. Dia bingung, di dalam Kristen yang jelas-jelas ada juru selamat, dia tinggalkan, lalu sekarang dia pergi. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Kalau agama Kristen benar, Yahudi pasti agamanya Kristen. Karena Nabi Isa dari silsilah orang ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini pendeta Mel Atok ini kepanasan mendengar ceramah dari Ustadz Yahya Waloni. Karena Ustadz Yahya Waloni menantang pendeta di seluruh Indonesia ini itu pada tahun 2007 sampai di 2024 ini. Tapi belum ada satu pendeta pun yang berani menerima tantangan Ustadz Yahya Waloni. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Yang saya persoalkan ialah kalimat dari Yahya Waloni ini, saudara-saudara ya. Ini saya tidak ada persoalan sama orang Islam, saya tidak ada persoalan sama siapapun. Saya persoalan sama ceramahnya Yahya Waloni yang menyerang Kristen secara membabi buta. Kamu bilang kamu adalah orang yang mempendetakan pendeta, seolah-olah orang bisa jadi pendeta dari tanganmu. Jadi pendeta atau tidaknya seseorang pendeta tergantung dari Yahya Waloni, dia yang melantik atau bukan. Dan yang lebih lucunya, saya melihat di sini ya, bahwa ada kejanggalan di sini. Bahwa Anda mengatakan Anda ini seorang rektor, lalu Anda yang melantik pendeta. Ada di mana sejarah rektor melantik pendeta? Tidak ada Yahya Waloni. Kamu ngawur. Dengar baik-baik ya, semua orang yang nonton video ini. Saya pendeta Mel Atok dari NTT, dari Kota Kupang. Sangat mengucap syukur kalau orang seperti Yahya Waloni ini dulu mengaku pendeta dan sekarang bukan pendeta. Kenapa saya bersyukur? Dan harusnya semua orang Kristen di seluruh NKRI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Minang sampai Rotendao, Anda juga harus bersyukur bahwa orang seperti dia yang dulunya pendeta. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya. Saya rektor terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran sistematika, kontekstualis, teologis yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Seberot Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Teologi, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang Perjanjian Lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggunakan Hebreus, Cus bahasa Yahudi, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Persode, Kofrasi, Shimtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijai. Jadi pendeta Mel Atok ini mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni itu seorang pembohong, seorang pendusta. Kalau memang dia itu seorang pembohong, silahkan dibuktikan, didatangin ke rumahnya, atau terima tantangan debat dari Ustadz Yahya Waloni. Ini dari tahun 2007 Ustadz Yahya Waloni menantang debat, sampai di 2024 ini belum ada satu pendeta pun yang berani menerima tantangan itu. Karena Ustadz Yahya Waloni ini mengajak debat ilmiah, bukan debat perang ayat, tapi debat secara ilmiah. Jadi kepada teman-teman kita dengarkan selanjutnya. Saya rasa kamu pembohong besar. Kamu mengatasnamakan Kristen, kau jelek-jelekan Kristen di ceramahmu di masjid-masjid, padahal isinya bohong. Buat orang-orang Muslim, saya mau kasih tahu, hati-hati sama orang ini. Ceramahnya yang dia singgung tentang kami, salah semua, omong kosong. Nah, sepanjang saya jadi Kristen, saya tidak pernah dengar satu pendeta top bernama Yahya Waloni. Jadi kalau kau berkuar-kuar sekarang kau mantan pendeta, kau pendeta siapa? Kau tidak terkenal. Bukumu yang mana? Saya juga sekolah teologi. Belum pernah saya dengar ada satu pendeta pintar bernama Yahya Waloni. Saya tidak pernah dengar ada satu pendeta luar biasa di Indonesia bernama Yahya Waloni. Tahu-tahu kau nongol, kau bilang kau pendeta hebat, omong kosong. Karena banyak sekali sinkronisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, gua sudah dineraka dan sudah mati, tinggal saya masih hidup. Dan saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Dulu waktu di Papua di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Dengan support dari Stuttgart, Jerman. Jadi saya, orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu, bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau ajak terus Yesus.
Jadi dengar baik-baik Yahya Waloni ya. Kamu pendusta, kamu pembohong, kamu sombong. Dan orang seperti kau memang cocok keluar dari Kristen. Karena kekristenan mengajarkan kami rendah hati. Kristen mengajarkan kami kalau sudah khotbah pun, sudah melayani Tuhan pun, datang bilang kami hamba tidak berguna. Jadi dengar baik-baik, kalau kamu memang hamba Tuhan, sekali lagi harusnya kamu punya hati hamba yang betul-betul mengagungkan Tuhan bahwa kamu tidak layak, kamu tidak pantas dan ditangkap oleh Tuhan. Begitu. Sebab Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan Paulus sendiri menulis kepada Timotius, kalau mau pilih orang, jangan orang yang baru bertobat, supaya dia jangan sombong. Sebab sombong nanti kena hukuman iblis. Saya baca buat Anda ayatnya supaya Anda ingat. Saya curiga Anda juga tidak tahu ayat ini. Anda berkuar-kuar, Anda pintar Alkitab apa? Omong kosong kamu. Perhatikan, 1 Timotius 3 ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Waktu Paulus memberi Timotius tugas untuk memilih jemaat, pemimpin-pemimpin dalam gereja, Paulus bilang jangan pilih orang sombong seperti kau Yahya Waloni. Karena orang sombong seperti kau nanti kena hukuman iblis. Kamu tahu dosa iblis apa? Dosa kesombongan. Belajar saja kitab, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas, wabainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Capticus. Jadi pendeta Melatok ini mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni itu seorang pembohong besar. Kemudian pendeta Melatok ini kepanasan di media sosial menanggapi dari Ustadz Yahya Waloni, mengatakan pembohong lah. Jadi kalau pendeta Melatok merasa kepanasan seperti ini, itu bukan menunjukkan kejantanan dia, tapi itu malah menunjukkan kebencongan dia. Kalau memang dia seorang pembohong, datangin ke rumahnya. Atau ajak dia berdebat, dialog. Karena ditantang Ustadz Yahya Waloni itu dari tahun 2007 sampai 2024 ini. Kalau bisa diadakan di Senayan. Tapi sampai detik ini belum ada satu pendeta pun yang berani menerima debat itu, menerima dialog itu. Karena Ustadz Yahya Waloni mengajaknya itu debat ilmiah. Kalau Kristen menerima tantangan debat ilmiah, maka di saat itu ribuan orang mualaf. Kenapa? Karena Alkitab itu sangat banyak sekali bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.